Ya, shalom semuanya, Anda dikasih dalam Tuhan. Mari hari ini kita kembali ingin melihat satu renungan firman Tuhan. Saya mengambil tema adalah ganti baju, ganti hidup. Seperti itu ya. Ini adalah tahun 2025 dan sebentar lagi kita akan menginjak di tahun 2026. Tentunya kita lebih mantap lagi di dalam kita mengikuti Tuhan. Saya mengambil suatu ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai dengan 24. Perhatikan di dalam ayat ini dikatakan kamu harus menanggalkan semua manusia lama, diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Saudara, adik-adikku semua, kita membayangkan jikalau kita pulang dari sekolah setelah kegiatan olahraga. Tentunya apa yang terjadi? Baju basah, bau, dan tentunya penuh dengan keringat, kan? Terus kamu mau tidur pakai baju itu? Tentu tidak, kan? Kamu pasti akan ganti baju dengan baju yang bersih. Nah, Paulus itu menggambarkan hidup lama kita itu seperti baju kotor itu. Tidak cocok lagi buat anak-anak Tuhan untuk kita tetap memakai baju yang kotor tersebut. Perhatikan di ayat 22. Saya menggarisbawahi tentang menanggalkan manusia lama. Paulus bilang kita harus menanggalkan manusia lama, yaitu satu, apa aja kalau kita mau tarik keluar dari kemasa kini. Ya, tentunya kebiasaan curang, bohong, gampang marah, ikut tekanan teman, kecanduan, hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan, atau sikap-sikap yang membuat kita semakin jauh dari kasih Tuhan. Menanggalkan manusia lama itu artinya berani untuk bilang, aku tidak mau hidup seperti ini lagi. Bukan karena kita sok suci, tapi karena kita sadar bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih baik terhadap kita masing-masing. Ayat 23 dijelaskan diperbaharui dalam roh dan pikiran. Apa artinya? Perubahan sejati bukan cuma di luar, tetapi dimulai dari pikiran. Pikiran yang diisi firman Tuhan akan mengubah cara kita melihat hidup ini, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita memperlakukan orang lain. Cara praktisnya bagaimana nih? Mulai hari dengan satu hari membaca firman Tuhan, satu pasal terlebih dahulu, satu perikop. Biasakan kita dengan firman Tuhan supaya kita terbiasa, karena firman Tuhan itu adalah suatu makanan rohani bagi kita. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka ya kita akan kerdil, kita akan mati. Dan yang berikutnya, batasi konten yang bikin kita jauh dari Tuhan tentunya ya. Kita pilih-pilih. Lebih baik sih konten-konten rohani, kesaksian, dan sebagainya itu yang bisa membangun kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Kemudian cari komunitas atau teman yang membangun, bukan merusak. Ya, ada persekutuan di gereja juga ada persekutuan interdenominasi. Contohnya persekutuan antar siswa Surakarta. Nah, ini untuk kita semuanya, para remaja, untuk kalian yang hari ini masih sekolah, kita kumpul bersama-sama. Tentunya ya ini membangun antar sekolah, karena yang kumpul ini adalah rata-rata dari organisasi sekolah gitu ya. Dan rata-rata juga bukan cuma ada satu gereja, tetapi banyak sekali dari gereja-gereja lain yang berkumpul. Ada GKJ, GPI, macam-macam ya kita kumpul. Intinya apa? Intinya kita belajar firman Tuhan. Kita nggak akan belajar tentang doktrin ya, bukan tentang doktrin gereja satu persatu kita belajar, bukan, tetapi kita belajar tentang firman Tuhan.
Mulai kita mendengarkan lagu-lagu rohani, renungan dan sebagainya. Roh Kudus itu mau menolong kita setiap hari. Dia itu sangat lembut tapi tegas. Dia mengajak kita bertumbuh, bukan menghakimi satu dari yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa terpecah belah. Dan lebih parahnya lagi, ada orang yang akhirnya lepas dari Allah karena apa? Kepahitan seorang yang melayani Tuhan, kepahitan orang Kristen. Nah, ini terjadi juga di hari-hari ini, saudara. Ayat 24 dikatakan mengenakan manusia baru. Kalau kita sudah melepas baju lama, jangan biarkan diri tetap telanjang secara rohani. Paulus berkata, kita harus mengenakan manusia baru, hidup yang diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Manusia baru itu seperti apa ya? Dia belajar jujur meski sangat sulit, mulai ramah walau dulu cuek, tidak memperhatikan kanan dan kirinya, sekarang mulai lama, mulai memperhatikan, empati, berani berkata tidak pada dosa, menghormati orang tua, menjaga kekudusan dalam pergaulan dan media sosial. Ya, sedikitnya mirip dengan Tuhan Yesus walaupun belum 100% gitu ya. Karena di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 di sana berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus. Ini bukan perubahan yang instan, adik-adik, tapi perjalanan. Dan yang paling penting, Tuhan itu yang memampukan, bukan karena kekuatan kita yang bisa. Jangan pernah kamu mencoba untuk berbuat baik, gak akan pernah bisa. Tetapi ketika hidupmu mencondongkan kepada Allah, pada Kristus, maka otomatis kita akan hidup sama seperti Dia. Ya. Saudaraku, mari hari ini tanyakan pada dirimu sendiri, kebiasaan apa yang harus aku tanggalkan minggu ini? Pikiran apa yang harus diperbaharui di dalam minggu ini? Dan bagian mana dari hidupku yang harus mencerminkan manusia baru? Adik-adikku dikasih dalam Tuhan, ingat bahwa Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, Dia meminta kerelaan. Setiap hari Dia berkata, ayo kenakan hidup baru bersama dengan aku. Adik-adikku dikasih dalam Tuhan, mari hari ini kita mulai untuk bangkit. Jangan cuma diam, tetapi ganti bajumu yang lama, buang baju yang sudah tidak baik, ganti baju yang baru, ganti jubah yang baru dalam Tuhan Yesus. Maka kita akan selalu hidup berkenan kepada Allah, dan semakin lama kita mengerti kehendak Tuhan itu dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati.